Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat cek semuanya, bertemu lagi dengan channel kita seperti biasa, Zarabit Collection Channel tutorial seputar data operator sekolah. Baiklah sahabat cek semuanya, teman-teman operator se-Indonesia, saya kembali akan meneruskan tutorial Dapodik 2026 ya. Nah ini ada yang bertanya, Pak tolong buatkan cara membuat ini kelas paralel di Dapodik 2026 ya. Karena mungkin ada kelasnya atau rombelnya yang dibuat paralel. Contoh kelas 1A atau kelas 1B gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Yuk teman-teman, kita langsung ke Dapodiknya aja. Jadi begini, teman-teman ya, mohon maaf sebelum kita membuat kelas paralel atau membuat atau menambah kelas baru, kita harus memperhatikan yang namanya daya tampung di sini, ya. Contoh nih, kelas 1 jumlah maksimalnya 1 rombel. Kemudian jumlah maksimal siswa perombel ini 28. Artinya, dalam satu rombel itu tidak boleh siswa itu melebihi 28. Gitu ya. Nah, untuk rombel-rombel ini, insya Allah nanti akan saya buatkan video khusus ya tentang pembuatan rombel ini. Contoh umpamanya siswanya 39. Nah, jumlah siswa dibagi ini di sini ya. 39 dibagi 28 itu kan 1,39. Idealnya kan 2 rombel. Nah, satu rombelnya itu harus di bawah 28 itu, seperti itu. Nah, kalau kelas 2 sampai kelas 6 ini daya tampungnya jumlah maksimal siswa perombelnya 50. Ini memberikan kesempatan yang rombelnya hanya ada satu di sekolah dan gurunya terbatas gitu ya. Artinya dari kelas 2 sampai kelas ini sampai kelas 6 ini maksudnya ini bisa sampai di bawah 50 ya. Bisa 45, 46 satu rombelnya. Ini dispensasi lah gitu ya, perlakuan khusus gitu. Di sininya kan jumlah maksimal rombelnya tidak dibatasi. Ini kita harus paham ini ya. Nah, sekarang kita fokusnya ke sini aja. Setelah memahami ini, jadi untuk menambahkan rombel yang baru, yang pertama itu teman-teman itu harus ada ruangannya ya, harus ada ruang kelasnya. Yang kedua harus ada gurunya, itu pasti ya. Nah, artinya gini, di sekolah sesungguhnya, di kenyataannya juga itu harus ada ruang kelas barunya, bukan hanya di Dapodiknya aja. Itu yang baik itu seperti itu. Nah, sekarang kita langsung ke ini berarti ya, karena ini membuat paralel kelas yang baru, contoh kelas 1 umpamanya. Jadi 2 kelas, jadi 2 rombel, kelas 1A, 1B gitu. Nah, berarti kan untuk membuat kelas ini kita ke Sarpras dulu nih ya, ke bagian ruang. Nah, di sini kan ada ruang kelas, kepsek guru dan seterusnya. Nah, ini kan karena akan ditambah rombelnya, otomatis kita menambah ruang kelas. Nah, ruang kelas itu kan ada bangunan 1, bangunan 2, bangunan 3, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, contoh nih, di bangunan 1 kan ada ruang kelas berapa gitu ya. Nah, umpamanya ruang kelas satunya itu yang mau diparalelkan itu ada di bangunan mana? Contoh di saya nih. Kelas satunya itu ya ada di bangunan 2, berarti kita menambahnya di bangunan kedua nanti, disesuaikan dengan bangunannya, karena ada bangunan ada ruangan gitu ya. Nah, berarti kita tambah ruang kelas dulu nih, kita di bangunan ini ya. Nah, ditambah dulu di sini ruang kelasnya. Nah, jenis prasarananya contoh ruang kelas. Nah, ini kelas 1 yang ingin ditambahkan oleh teman-teman, contoh 1A, 1B gitu ya. Itu di bangunan yang keberapa? Contoh ini bangunan kedua tadi ya. Nah, kode ruangnya umpamanya bangunan kedua. Terus ininya yang keberapa gitu ya, umpamanya ininya ke 9 lah. Bangunan kedua ruang berapa gitu. Atau ruang, ya ini hanya kode aja ya. Hanya kode aja. Sembarang lah. Terserah teman-teman. Nah, nama ruangnya apa? Umpamanya sudah ada kelas yang satunya kelas A, berarti ini kelas 1B ya.
Nah, di sini ada petunjuknya teman-teman ya. Di sini ada petunjuknya, silahkan bisa dipelajari nih di sini tentang bangunan, kode ruang gitu ya. Nah, kalau membuat kelas itu baiknya kelas 1A, 1B, 1C gitu. Nah, contoh ini yang akan kita paralelkan itu kelas 1B ya. Kelas 1A-nya itu bekas kelas 1 lah gampangannya, nanti gampang diedit. Nah, kode registrasinya ya umpamanya 000 berapa lah, terserah gitu ya. Lantai ke berapa, ini yang ada bintang ini harus diisi. Kapasitasnya ini 28 kan kelas 1, nanti klik simpan ya. Silahkan diklik simpan. Sementara saya tidak simpan ya. Ini terlalu sering saya mengacak-acak dapodik saya ya. Ini punya saya sudah benar nih dapodiknya. Ini hanya untuk tutorial aja, klik simpan ya. Ini 1B. Nah, maka nanti akan bertambah ke sini ya, akan bertambah ke sini. Menjadi ruang kelas 1B yang tadi ya. Mohon maaf tadi tidak saya simpan, akhirnya tidak ada. Nah, yang ruang kelas ini yang tadinya kelas 1 aja nanti dirubah menjadi ruang kelas 1A gitu. Jadi ada dua ya. Yang kelas 1A sama 1B. Jadi kan dua gitu ya. Nah, udah umpamanya di sini sudah ada kelas 1A, kelas 1B. Nah, jika di sini sudah ada, kita kan ke rombel nih ya. Mau membuat rombel ke reguler nih. Nah, ini kan yang kelas yang A tadi ya, yang kita rubah. Ini A lah seperti itu. Nah, ini A ya, ini A lah. Berarti yang belum ada kan yang B-nya. Nah, di sini kita tambah ini kelas. Ini kelasnya tetap kelas 1, kan mau ditambah kelas 1 ini contohnya. Nah, di sini kurikulumnya di ini. Nah, di sini kita tulis nih. Di sini berarti kelas 1B yang tadi ya. Nah, seperti ini. Boleh besar, boleh kecil hurufnya ya, A, B-nya. Nah, di sini gurunya siapa nih? Otomatis karena ruangannya ditambah, kan berarti gurunya beda juga gitu ya. Ini hanya contoh umpamanya. Mohon maaf ini saya blur ya karena data guru. Nah, di sininya ini kan tadi kelas 1A ya. Tapi di sini nggak rubah karena kan tadi di sana nggak saya rubah, hanya diberitahu aja. Ini anggap saja kelas 1A ya. Berarti yang ini dia 1B gitu. Nanti simpan ya. Nanti silahkan disimpan gitu ya. Ini mohon maaf punya saya tidak ini langsung, terlalu sering saya ngacak-ngacak dapodik saya untuk tutorial. Intinya teman-teman paham lah. Jadi ada kelas 1A, 1A ada 1B gitu ya. Di sini juga sama kelas 1A, 1B gitu. Nah, jika sudah ini kan umpamanya teman-teman sudah menarik data semua dari SP Datadik dan juga sudah input manual jika memang siswanya tidak pernah sekolah TK atau PAUD atau KB. Otomatis kan siswanya masih di kelas yang pertama ya, yang kelas 1A. Nah, berarti kita ke anggota rombel. Nah, yang dari kelas 1A itu kan kebanyakan ya jumlah siswanya, mau dibagi dua umpamanya. Umpamanya jumlahnya 39 tuh. Nah, di 1A ini dia hanya 20. Nah, yang ke 1B-nya 19. Berarti dari sini itu dikeluarkan dari rombel satu-satu ya. Klik, keluarkan, klik, keluarkan, klik, keluarkan. Nah, nanti dia akan ngumpul di sini. Di ruang kelas 1. Ya, nantinya yang mau dimasukkan ke 1B. Nah, setelah dikeluarkan dari 1A ya, dikeluarkan dari 1A gitu. Karena dibagi sih jumlah siswanya. Nanti teman-teman ke 1B ya. Ke 1B di sini 1B gitu. Nah, ini kan nanti muncul di sini nih. Siswanya tinggal di drag and drop saja ke sini ya. Di blok gitu, Ctrl A dimasukkan ke 1B. Jadi siswa yang dari kelas 1A dipindahkan ke kelas 1B. Kalau dalam satu rombelnya sama itu dipindahkan bisa ya. Kelas 1A ke 1B, kelas 2A ke 2B itu masih bisa kalau dalam satu nama rombel gitu. Kecuali kalau dari kelas 3 ke kelas 6, dari kelas 4 ke kelas 5
itu kayaknya nggak bisa dipindahkan walaupun dikeluarkan dari rombel, kalau itu harus ke dinas ya. Seperti itu teman-teman ya, cara menambah rombel atau membuat paralel lah. Nah seperti itu mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman ya, walaupun saya tidak menyimpannya karena dapodik saya sudah benar nih. Terlalu sering saya mengacak-acak dapodik saya hanya untuk tutorial ya. Kali ini saya memberikannya ya sebuah pemahaman aja seperti itu. Intinya jika ingin diparalelkan, satu harus ada ruang kelasnya, otomatis yang baru. Kedua, nanti harus ada gurunya. Kemudian dari kelas utama itu siswanya dikeluarkan dulu, dimasukkan ke kelas yang baru, seperti itu. Dan juga harus memperhatikan daya tampungnya ya, baik dari kelas 1 sampai kelas 2 seperti itu ya. Nah, itu saja tutorialnya, mudah-mudahan bisa membantu, mencerahkan dan bermanfaat buat sahabat cek semuanya. Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami. Silahkan jika video ini bermanfaat bisa di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertemu di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.